Halo Bapak Ibu Guru Hebat, saya Ridwan Junianto. Menjadi guru adalah sebuah panggilan jiwa. Dan saat ini saya mendedikasikan hati dan jiwa saya di sekolah yang penuh dengan keberagaman dan keharmonisan SMA Negeri 1 Celuring, Kabupaten Banyuwangi. SMA Negeri 1 Celuring terletak di Desa Benculuk, Kabupaten Banyuwangi. Berada di wilayah pertemuan budaya yang beragam, membuat SMA Negeri 1 Celuring kaya akan keragaman budaya serta potensi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. SMA Negeri 1 Celuring memiliki peserta didik yang beragam dan memiliki karakter serta kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi navigasi. Bapak Ibu Guru Hebat, strategi navigasi yang saya maksudkan di sini adalah mengenali karakteristik peserta didik. V. Memverifikasi kebutuhan peserta didik. G. Menggali potensi peserta didik. Dan C. Mengevaluasi pembelajaran yang telah diberikan. Bapak Ibu Guru Hebat, saya akan menjelaskan mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi navigasi yang saya terapkan dalam pembelajaran sejarah. Strategi pembelajaran dimulai dari mengenali karakteristik peserta didik. Diawali dari pelaksanaan asesmen awal untuk mengetahui minat belajar, profil belajar, serta kesiapan belajar peserta didik. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa minat belajar berkaitan erat dengan kesiapan mental yang berhubungan dengan sosial emosional. Profil belajar berkaitan erat dengan gaya belajar, serta kesiapan belajar berkaitan erat dengan kesiapan peserta didik dalam menerima materi yang akan disampaikan. Langkah berikutnya adalah memverifikasi kebutuhan peserta didik. Diawali dengan menentukan tujuan pembelajaran untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkaitan dengan konten dan kompetensi. Dalam memverifikasi kebutuhan peserta didik, juga diperlukan analisis dan identifikasi terkait sumber daya yang dapat dimanfaatkan seperti fasilitas yang ada di sekolah sebagai bentuk daya dukung untuk pembelajaran. Dan yang tak kalah pentingnya, dalam persiapan pembelajaran, saya akan memeriksa modul dan media yang akan saya gunakan. Tahapan berikutnya adalah menggali potensi peserta didik. Dilakukan dengan cara mengeksekusi pada saat pembelajaran berlangsung. Media ajar yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga mengakomodir kemampuan serta penggalian potensi yang lebih lanjut yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi baik secara proses, konten, maupun produk. Adapun langkah terakhir dalam strategi navigasi adalah mengevaluasi pembelajaran yang telah diberikan. Evaluasi dilaksanakan secara langsung pada akhir pembelajaran. Saya akan meminta peserta didik untuk menyampaikan perasaan dan pemahaman mereka berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Bapak Ibu Guru Hebat, demikian penjelasan mengenai implementasi pembelajaran diferensiasi melalui strategi navigasi. Sekarang mari kita simak umpan balik dari Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan juga peserta didik dari SMA Negeri 1 Celuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhid, Guru Mapel Bahasa Indonesia yang kebetulan oleh Pak Kepala Sekolah juga dikasih mandat untuk membantu dalam bidang sarana prasarana. Di sini saya akan memberikan sebuah testimoni terhadap Bapak Ridwan, Guru Mapel Sejarah yang saat ini dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, kurikulum Merdeka saat ini. Pak Ridwan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya satu pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center lah. Sehingga di situ bagaimana kebutuhan siswa, potensi siswa, kreatif siswa itu sangat dibutuhkan di dalam maksimalkan kreativitasnya siswa itu. Pak Ridwan telah memberikan sebuah identifikasi. Mengidentifikasi beragam kebutuhan yang ada karena siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga dari keberagaman itu diidentifikasi kebutuhannya apa, potensinya seperti apa, yang itu kemudian membuat Pak Ridwan membuat strategi pembelajaran yang beragam. Sehingga dengan strategi yang beragam itu potensi siswa ini bisa maksimal. Oleh karenanya terkait dengan itu saya sangat mengapresiasi positif terhadap Pak Ridwan sehingga
peserta didik di SMA Negeri 1 Celuring ini bisa memaksimalkan semua potensi dan kreativitasnya. Saya kira itu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Aris Rianto. Saya tenaga GTK di SMA Negeri 1 Celuring. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Ridwan Junianto. Saya sudah menyaksikan apa yang telah dilakukan Bapak Ridwan Junianto dalam pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ridwan ini sangat menginspirasi kita semua, bahwasanya pembelajaran yang berpihak kepada murid ini memberikan peluang besar kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka dari itu harapan saya ke depan, Pak Ridwan terus mengembangkan pembelajaran ini kepada siswa, terus menginspirasi kepada rekan sejawat yang lain, sehingga murid atau siswa yang ada di SMA Negeri 1 Celuring ini dapat belajar sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Terima kasih. Terus semangat Pak Ridwan, mudah-mudahan Anda menjadi seorang guru yang hebat di Kabupaten Banyuwangi dan di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Khairunisa Lufia Salma dari kelas 11. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran Pak Ridwan, yaitu di bidang mata pelajaran sejarah. Saya sangat bahagia sekali dengan pembelajaran Pak Ridwan, terutama pada bab penjelajahan samudra, di mana seperti alasan mengapa bangsa Eropa menjelajahi benua lain dan lain sebagainya. Penjelasan dari Pak Ridwan juga sangat menyenangkan dan mudah dicerna, sehingga menjadikan sejarah menjadi mata pelajaran favorit saya. Baik Bapak Ibu, semoga praktik baik yang saya laksanakan dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Semangat untuk selalu mengawal peserta didik menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa.